Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan para wakil ketua serta anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang tepatnya hari ini sudah ada di lokasi berdasarkan dapilnya masing-masing. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, yang saya hormati Pak Sekda beserta para kepala OPD, yang saya hormati para camat, Kapolsek dan Ramil, para kepala desa dan unsur terkait sebagai peserta pembukaan Selendang RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2023 di Kecamatan tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, dengan mohon inayah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, untuk pertemuan kalinya musyawarah pembangunan tingkat kecamatan langsung dihadir lengkap oleh saya sebagai Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, dan para anggota DPRD serta para kepala OPD. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2023 adalah pembangunan yang sangat strategis dan amat penting kita kaji dan bahas bersama, mengingat Musrembang RKPD Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 ini, kalau Musrembangnya adalah Musrembang keempat, sedangkan tahun berjalannya APBD adalah tahun terakhir bagi kepemimpinan saya dengan Pak Wakil Bupati. Artinya tahun 2023 adalah tahun final kepemimpinan Bupati Wakil Bupati Karna Tarsono. Oleh karena itu menjadi penting kehadiran kami berdua bertiga dengan Ketua DPRD dan para anggota DPRD dalam memulai membahas rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2023 yang diawali di level kecamatan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bagaimana kita pahami dan maklumi bersama bahwa saat ini pandemi COVID-19 mulai memperlihatkan lagi aktivitas dan gerakan efektifnya di Kabupaten Majalengka. Pertama, ini menurut para ahli kesehatan ditandai yang pertama dengan mulai menurunnya imun masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang kedua, mulai langgarnya prokes yang selama ini oleh masyarakat dipedomani, dan yang ketiga, semakin mudahnya virus Omikron ini menularkan ke level atau ke jumlah orang yang lebih banyak. Oleh karena itu, dalam Musrembang ini saya ingin tetap mengingatkan bagaimana agar terus menjaga prokes kesehatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa COVID-19 masih tetap ada dan berbahaya. Oleh karena itu, dua pendekatan yang harus kita lakukan, dua strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tetap memperbaiki 5M, kemudian yang kedua mempercepat vaksinasi di Kabupaten Majalengka. Saya sudah menugaskan kepada saudara Kepala Dinas Kesehatan agar terus melakukan upaya mempercepat vaksinasi
di Kabupaten Majalengka, karena menurut update terakhir kasus terkonfirmasi di Kabupaten Majalengka sudah mencapai angka 60 lebih yang dirawat, yang isoman, dan bertambah lagi yang meninggal dunia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan dengan kita terus mengingatkan dan memperdomani kembali hal yang menjadi penting dari COVID-19, masyarakat akan tetap terjaga, apalagi kita akan menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Tentu ini event yang sangat perlu kita hati-hati ya di berbagai aktivitas masyarakat. Sifatnya kita tidak menutup begitu ya, tapi mengurangi dan memperketat. Jadi tidak ada penutupan lokasi ya, apakah tempat ibadah, apakah objek wisata tetap berjalan, hanya lebih ditingkatkan kewaspadaan ya. Kemudian kepekaan dalam memanfaatkan prokes kesehatan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, salah satu pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan guna mencari aspirasi masyarakat tentang apa yang dibutuhkan dan diperlukan dalam membangun pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2023 adalah dengan cara melaksanakan musyawarah rencana pembangunan di berbagai level. Ada Musrenbangdes, kemudian Musrenbang Kecamatan, kemudian Musrenbang Kabupaten, Provinsi, dan tentu nanti ada di tingkat nasional. Pada tahun 2023, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami berdua, saya dengan Pak Wakil Bupati mencoba mengambil tema yang sangat penting dan urgen dengan Musrenbang ini, bagaimana kami berdua lebih memanfaatkan struktur ekonomi untuk percepatan peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Mengukur dari gerakan atau gerbang pembangunan di Kabupaten Majalengka selama tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat serta tahun kelima, maka titik kulminasi pada tahun kelima ini kami punya fokus pada bagaimana melakukan upaya gerakan pembangunan Mulia Raharja. Setelah pada tahun pertama kedua adalah Tata Raharja, kemudian Nyandang Raharja, kemudian yang terakhir bagaimana kami ingin mencapai masyarakat Majalengka dengan Mulia Raharja. Walaupun kita menyadari bahwa selama 2 tahun dan sekarang masuk tahun ketiga, kita diganggu dengan gelombang pandemi COVID-19 dan tidak bisa dihindari ya gangguan terhadap keutuhan APBD dan kesegaran APBD kita betul-betul sangat terkuras oleh COVID-19, sehingga begitu rampingnya postur APBD kita dengan COVID-19. Walaupun demikian, ya karena COVID-19 niatannya adalah untuk melindungi rakyat, apakah dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonominya, mungkin baru tercatat dalam sejarah perbupatian di Kabupaten Majalengka, APBD Majalengka ini banyak bagi duit kepada masyarakat dengan program bansos. Nah, ini sebetulnya tidak mubazir kita menangani COVID ini, karena hanya pengalihan anggaran saja, anggaran yang seharusnya untuk pembangunan yang tidak langsung untuk rakyat, tapi dengan bansos ini adalah uang itu langsung diberikan kepada hajat dan kebutuhan rakyat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dengan tema yang kami ambil ini, ya tentu
kami akan mengarahkan pada program 2023 ini tetap kepada pertama peningkatan nilai-nilai agama dan perilaku kehidupan beragama di masyarakat. Ini menjadi kekuatan yang utuh bagi kita, bagaimana spirit agama menjadi driving kita, pendorong kita untuk lebih menguatkan lahir batin kita dalam melaksanakan pembangunan. Kemudian yang kedua, penanggulangan kemiskinan. Saya sudah menugaskan Pak Wakil Bupati sebagai Ketua PKPKD untuk mengunjungi para camat dan rapat koordinasi PKPKD di tiap kecamatan untuk memastikan data dan fakta yang objektif mengenai angka-angka kemiskinan kita. Mudah-mudahan dengan kunjungan Pak Wakil Bupati sebagai Ketua PKPKD ke kecamatan akan diperoleh data lengkap tentang angka-angka kemiskinan, sehingga dengan data ini, dengan where are that ini, begitu, bagaimana where are that ini berbicara tentang langkah yang harus ditempuh dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Majalengka. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah di semua sektor. Wilayah Majalengka terbentang dari utara selatan, kemudian tidak ketinggalan juga dari arah timur barat yang berbatasan dengan berbagai kabupaten. Kita tidak ingin ada desa dan kecamatan yang memiliki tingkat pembangunan dengan daerah lainnya tertinggal. Artinya 26 kecamatan itu adalah anak kandung semua, anak kandung semua, anak emas semua, sehingga penerapan pembangunan bisa dijalankan oleh kami berdua, begitu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan reformasi birokrasi. Mengejar target angka 20% anggaran pendidikan sudah kita penuhi, bahkan lebih dari itu. Kemudian kesehatan kaitan dengan COVID cukup luar biasa, menyedot anggaran APBD kita. Kemudian bagaimana reformasi birokrasi yang kami berdua jalankan diawali dengan memetakan dulu hal yang sangat urgen dan penting yang diharapkan bisa menjadi motivasi dan motor penggerak dalam membangun kinerja, yaitu dengan tunjangan kinerja. Yang kita tahu selama ini di Majalengka belum terjadi. Alhamdulillah, kepemimpinan kami berdua bisa mengambil kebijakan yang sangat berani dan strategis dengan dikeluarkannya dana hampir 124 miliar untuk pelaksanaan tunjangan kinerja. Tujuan utamanya adalah bukan bagi-bagi duit, bukan pemerataan pendapatan, tapi diarahkan kepada bagaimana kinerja dan peran masyarakat ini bisa dikejar dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kemudian tentu yang utama adalah yang terakhir, bagaimana 330 desa, 13 kelurahan ini menjadi desa dan kelurahan yang mandiri dalam tata kelola baik anggaran maupun mengurus desanya itu sendiri. Itu Ibu dan Bapak, target-target prioritas yang kami jalankan, yang ingin kita jalankan dalam tahun 2023. Mengingat dalam tahun 2023 ini adalah tahun final, seperti yang kami katakan tadi, di mana kepemimpinan Bupati Wakil Bupati akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2023. Masih untung kami bisa menyelesaikan 5 tahun, begitu ya, karena pilkadanya akan berlangsung tahun berikutnya. Biasanya dalam tahun-tahun biasa itu pilkada itu menyita waktu tahun efektif kinerja. Jadi kalau pilkada biasanya tahun 2023, kalau yang reguler itu dilaksanakan antara bulan Oktober atau bulan September, ya.
dengan akan menyita waktu hampir mendekati 1 tahun kepemimpinan kepala daerah, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota. Namun dengan adanya pilkada serentak bagi Majalengka dan kabupaten lain sangat diuntungkan karena kami berdua bisa melaksanakan menyelesaikan 5 tahun utuh kepemimpinan pembangunan begitu. Nah ini sehingga pilkada baru bisa dilaksanakan tanggal 24 November 2024. Nah dengan demikian kami berdua untuk menjalankan 5 tahun ya tidak terganggu oleh agenda pilkada, karena agenda pilkada baru bisa dilaksanakan mulai bulan Juni 2024. Nah ini sehingga diharapkan ya tahun 2023 sebagai tahun timeline kami kalau diibaratkan ini seperti pelari ya, semakin mendekati kepada finish itu semakin cepat kami lari. Nah oleh karena itu kami berdua bertekad ingin mencoba mendesain program-program yang belum tercapai pada tahun 2020, 2019 maksud saya, kemudian pada tahun 2020 terdirikan susunan nama. Ya sedang dicari mana janji-janji politik kami tahun 2019. Menurut perkiraan saya 2019 sudah utuh tercapai. 2020 per Maret 2020 itu mulai terganggu dengan COVID-19 ya, APBD kita refokusi agak banyak terganggu. Kemudian 2021 pun utuh terganggu begitu, banyak yang tidak tercapai indikator makro tahun kedua ketiga ini begitu. Nah tahun keempat sekarang 2022 kelihatannya juga APBD kita banyak terganggu, apalagi dengan kewajiban mengangkat P3K sebanyak 3.000 sekian orang yang kami dipaksa harus menganggarkan ratusan miliar untuk menggaji P3K, lagi-lagi terganggu di luar COVID ini. Mudah-mudahan pandemi ini tidak naik terus sehingga tidak ada lagi refokusi kepada APBD 2022 ya, sehingga diharapkan pada 2022 ini hanya diganggu oleh pengangkatan P3K yang nilainya hampir ratusan miliar untuk menggaji mereka. Nah sehingga diharapkan 2023 adalah merupakan akumulasi kami berdua mengendalikan pemerintahan sehingga setiap gerak ya di setiap lini pembangunan bisa terdeteksi dini mana-mana yang belum ya, dari RPJMD kami yang kami rumuskan dalam RPJMD dengan indikator makronya yang belum dicapai, apakah dalam skala kecil maupun skala besar. Janji-janji politik kami ya sedang dirinci, sedang disaliksik kata bahasa Sunda itu, mana-mana yang belum bisa diwujudkan karena gangguan pandemi COVID ini. Semaksimal mungkin ya kami akan melaksanakan itu. Oleh karena itu kita harus sama perasaan kita, harus sama pikiran kita, harus sama tanggung jawab kita bahwa merencanakan APBD tahun 2023 harus betul-betul komprehensif ya, harus betul-betul utuh, dibangun dari bawah. Makanya yang harus dibahas di level